Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di Cemara 19. Saya mencermati perhitungan quick count, walaupun ini tidak hasil akhir, merupakan satu proses penghitungan. Ada sesuatu yang memang saya bertanya-tanya, banyak hal menjadi anomali, seperti daerah-daerah yang survei, lembaga survei sebelumnya memenangkan kita sampai 82% sampai 70%, misalnya di Bali, kok iso kalah gitu. Di Jawa Tengah misalnya ada yang 52, ada yang 47, hari ini bisa terjunggil balik dari hasil quick count yang ada. Anomali-anomali ini tentu kita akan cermati betul seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam proses election atau proses pencoblosan semalam atau proses pemilihan sampel untuk quick count. Jadi kita masih cermati betul, kita punya data real account yang terus akan berproses sampai jam 11 malam ini. Beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan beberapa hasil dari poll tracking. PRC nggak tahu saya, Voxpol, ini mana? CNN, Carta ya, Carta mana Carta? Carta berapa persen? Ada satu anomali lagi, partai pengusungnya PDI Perjuangan 19 sampai 20, Pak Ganjar pada posisi 16. Ini juga suatu anomali, belum berapapun perolehan dari Perindo, perolehan dari P3, perolehan dari Hanura. Satu yang cukup anomali juga. Kenapa? Apa mendesainnya itu keblondroan itu kan? Keblondroan loh, ternyata sesuatu yang tidak korelatif antara perolehan partainya dengan perolehan capresnya dimanapun selalu lebih besar dari partai pengusungnya. Kali ini dengan PDI Perjuangan sebagai penyangga utama yang setiap survei hampir di atas 92% pemilih PDI Perjuangan adalah pemilih Ganjar Pranowo, gitu kan? Tetapi sekarang tinggian perolehan PDI Perjuangan daripada Pak Ganjar Pranowo, ini juga anomali yang kita bertanya-tanya. Dalam posisi seperti ini, desain apa yang kita belum ketahui, maka investigasi dari tim hukum akan berjalan. Pemantauan sampai malam ini jam 11 kita harapkan real account akan didapat dari tim internal, tim nasional Pak Ganjar Mahfud. Jadi kerja kita sudah sangat luar biasa. Ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kerja keras, ada suatu semangat yang menyatukan kita supaya kita mendapatkan pemimpin yang memang berikan harapan untuk Indonesia ke depan. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman, jangan ngelukro dulu. Ini ada proses perhitungan yang secara bertahap dan kita juga akan pantau terus perhitungan dari quick count ini seperti apa yang sebenarnya terjadi. Anomali, apakah pemilihan sampel untuk menentukan pengambilan perolehan suara itu ada sesuatu yang memang terdesain secara konstruktif masif atau seperti apa. Karena kok yang terjadi hampir semua lembaga survei ini juga jadi pemikiran, apakah ada agentnya begitu untuk mendapatkan supporter misalnya kumpul kemudian ditentukan seperti apa, atau sudah ketemu daerahnya, kan tidak hari ini ditentukan, bisa 2 hari 3 hari sebelumnya ditentukan sampel pengambilannya, kemudian digarap dulu. Ada satu kecenderungan yang masih kita cermati. Hitungan satu putaran itu awal muawal memang
bisa kita cermati bisa terjadi karena ada hal yang terstruktur, tersistematif dan masif dengan keterlibatan beberapa oknum, juga sembakonisasi dan juga berbagai hal-hal yang menyangkut mempengaruhi keputusan pemilih di luar originalitas dirinya di dalam melihat pemimpin ke depan. Kedatangan kampanye yang demikian luar biasa antusias rakyat pada saat Pak Ganjar Mahfud datang. Begitu juga 2 kali debat juga sentimen negatif ke paslon 02 itu selalu dominan, baik capresnya dan pilpresnya, capresnya dan cawapresnya. Tapi hasilnya kok berbanding terbalik ini. Ini yang saya sebut anomali-anomali yang masih kita cermati. Maka sebaiknya kita tidak berkomen dulu. Tadi sudah ditegaskan kepada seluruh jajaran tim pemenangan nasional, daerah, relawan, jangan bereaksi dulu. Jangan bereaksi, untuk kita tetap jaga kondusif. Kita akan mengevaluasi atau melihat, mencermati, melihat berbagai tempat kita untuk kita cermati betul, karena basis-basis yang menjadi premium kita seperti Bali dan Jawa Tengah kok bisa-bisanya hanya dalam waktu tempo sekedap berubah. Bahkan saya pun sebagai ketua tim penjadwalan tidak menjadwalkan kampanye besar di Bali karena hasil surveinya di atas 82% masyarakat Bali memilih Pak Ganjar. Bahkan ketua tim pemenangan daerahnya Pak Iwayan Koster mengatakan sudah, kalau ada waktu untuk daerah lain, Bali tidak perlu didatangi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu menunjukkan optimisme dari tim kampanye kawan-kawan daerah maupun hasil survei per provinsi dari berbagai lembaga survei. Hari ini di Bali pun kita kalah dengan 02, satu yang tidak masuk akal dan anomali. Ini saja teman-teman, saya kira terima kasih atas kehadirannya. Kita tunggu hasil perhitungan real account dan tim hukum kita, tim penghitungan Badan Saksi Nasional terus melakukan perhitungan real count dari C1 yang dipotret dikirim ke tim penghitungan secara nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.